Kita membahas tentang tiupan sangkakala, di mana Allah Subhanahu wa taala meniup sangkakala, memerintahkan malaikatnya Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama, akan hancurlah seluruh tiupan as-sa'iq, di mana semua orang merasa kaget dengan tiupan itu. Nah, kemudian mereka yang kedua adalah mati, mati, kemudian seluruh yang ada tidak ada yang hidup lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang terakhir adalah tiupan yang ketiga, di mana Allah yang membangkitkan kita dari kuburan kita. Walaupun nanti ada khilaf, ada yang mengatakan dua kali tiupan pertama digabungkan dengan tiupan yang kedua. Nah, pagi ini kita membahas bagaimanakah kondisi dan sifat orang-orang yang dibangkitkan Allah itu. Setelah kita dibangkitkan, ketika Allah membangkitkan kita semuanya, maka bagaimanakah sifat, keadaan, kondisi orang-orang yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Hinama yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin yusaquna ila al-mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan Allah, maka mereka ini digiring untuk menuju mahsyar li faslil qada. Tujuannya adalah untuk memutuskan, memberikan keputusan kepada setiap masing-masing dari kita. Yang baik akan mendapatkan balasan, yang buruk akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Maka untuk mengetahui bagaimana kondisi orang yang dibangkitkan ini, tidak lain, tidak ada jalan kecuali kita harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, pertama, sifat dan keadaan yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang masyhur dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Orang beriman tidak sama dibangkitkan dengan kondisi orang yang tidak beriman. Kemudian pada umumnya manusia ini dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak atau seperti bayi yang terlahir ke dunia ini. Ini secara umum. Manusia terbangkit dalam 2 dan 3 sifat itu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatuhsyaruna hufatan uratan ghurla." Kondisi kita dibangkitkan bagaimana? Hufat ay tamshuna ala arjulikum duna na'lin aw khuffin. Kalian berjalan tanpa alas kaki atau pakai khuf. Khuf tahu ya? Khuf dia sendal yang bisa dipakai di musim dingin. Dia seperti sepatu namun dia tidak menutup kedua mata kaki kita. Dan kita boleh salat pakai khuf. Bahkan pakai sendal pun dibolehkan. Kemudian uratan ay man la thawba lahu ala jasadih, yang tidak memiliki pakaian sama sekali. Wal aghral huwa alladhi lam yuhtatan. Ghurla itu ada kondisi bayi yang belum terlahir. Inilah 3 keadaan secara umum manusia terlahirkan. Seperti mana manusia lahir, seperti itulah Allah akan membangkitkan. Sehingga Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'din." Laki-laki dan perempuan saling melihat satu dengan yang lain. Qal al-amru ashaddu min ayyahum dzalik. Kata Nabi, perkara lebih dahsyat daripada itu. Sekedar satu orang melihat orang lain, tidak mungkin itu terjadi, kata Rasulullah. Dan itu tidak bisa, karena perkara yang akan dihadapi itu lebih dahsyat, lebih berat, lebih mengerikan. Karena kalau kita bayang di dunia ini seperti itu, sekelompok orang yang tidak berpakaian barangkali akan melihat satu dengan yang lain. Jika ada, tentu ini sangat mustahil dalam kehidupan orang-orang beriman. Maka kata Rasulullah SAW sebagai jawaban kepada Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Perkara lebih dahsyat dari apa sekedar orang melihat satu dengan yang lain. Inilah secara umum kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa manusia dibangkitkan dalam kondisi sifat tiga ini. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan seperti bayi yang belum dilahirkan. Sebagaimana firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami memulai penciptaan manusia, kami kembalikan dia nanti dibangkitkan seperti mana kami ciptakan di awal. Nah, yang kedua, kondisi orang kafir. Apakah sama orang kafir itu dibangkitkan seperti orang-orang beriman? Tidak. Orang kafir, hum yushabuna fil mahsyar ala wujuhihim. Mereka ini akan ditarik Allah, digiring Allah ke padang mahsyar, mereka berjalan di atas kepala mereka. Kepala itu di atas, kaki di bawah. Tapi ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam yastaghrib katsirun minan nasi hadhihi al-hal. Betapa banyak orang nanti yang akan bingung melihat kondisi ini. Li'annahum fid dunya lam ya'rifu tilkal hal, mereka tidak mengetahui kondisi yang seperti ini. Wa lam yatasawwaru wuqu'aha, dan mereka tidak membayangkan akan seperti itu keadaannya. Wa ma'a annaha hala ghariba lakinnaha ghairu manfiya la aqlan wa la naqlan. Kondisi yang aneh tapi tidak bisa ditolak oleh akal dan tidak bisa ditolak oleh naqal. Baik. Secara akal
ya, Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan sangat memiliki kekuatan untuk menjadikan mereka seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Allah jalankan di dunia ini di atas dua kaki mereka. Allah berikan kemampuan mereka untuk berjalan di atas dua kaki mereka, maka Allah pun mampu untuk menjadikan mereka nanti di hari kiamat kelak berjalan di atas wajah mereka. Bal law aradallahu dzalika la hasala fid dunya fadlan an anil akhirah. Andaipun Allah menginginkan itu terjadi di dunia, Allah mampu. Jangankan di akhirat. Sekarang pun Allah mampu untuk menjadikan mereka bisa berjalan di atas kepala mereka. Apa dalilnya kaum muslimin, kaum muslimat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah ditanya oleh seorang laki-laki, dan hadis ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Qala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhi? Bagaimana orang kafir dibangkitkan di atas kepalanya? Mereka berjalan di atas kepala mereka. Qal alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlaini fi dunya qadiran ala yumashshihi ala wajhihi yawm al-qiyamah. Ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah yang menjadikan dia mampu berjalan di atas dua kaki mereka, ya, di dunia ini mampu pula akan membuat mereka berjalan di atas wajah mereka di hari kiamat? Masya Allah. Jadi mereka dibangkitkan oleh Allah tidak seperti mana mereka berjalan di dunia ini. Inilah bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ibnu Hajar menyebutkan alasan di dalam menjelaskan hadis ini, dalam kitab Fathul Bari beliau menyatakan wal hikmatu fi hasyril kafir ala wajhi annahu uqiba ala adami sujudi lillahi fid dunya. Ini kata beliau. Akibat mereka tidak mau sujud di dunia ini, maka Allah bangkitkan wajah dengan berjalan di atas wajah mereka. Di orang kafir hari ini mungkin senang, mereka mewah, ya, rumah mereka ber-AC, luas, mobil mereka ber-AC, ya, kantor-kantor mereka semua fasilitas ada, menikmati segala keindahan dunia. Tapi ini adalah semuanya sementara, semuanya adalah semu dan tidak akan berujung kepada keabadian. Semuanya akan berakhir dengan segala bentuk siksaan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Maka diakibatkan mereka tidak pernah sujud kepada Allah, Allah berikan hukuman mereka berjalan di atas wajah mereka. Nah, ini orang yang kedua. Yang ketiga, bagaimanakah Allah membangkitkan orang-orang mutakabbir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh di dunia ini. Di antara sifat yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsaluz zirri fi suwarir rijal. Allah bangkitkan orang-orang yang sombong di dunia ini, ya. Mereka seperti semut kecil. Semut kecil, tapi bentuk mereka manusia. Semut, antum lihat, semut kecil sekali. Ada yang besar semut? Enggak ada. Sebesar-besar semut tetap kecil. Wa hum fi suwarir rijal. Mereka ini dalam bentuk manusia. Yakshahumul dhil min kulli makan. Mereka diliputi oleh kehinaan dari seluruh sisi. Coba lihat. Mungkin di dunia ini dia hebat, merasa memiliki segala-galanya. Wa fi riwayatin Jabir radhiyallahu ta'ala an, atau fi riwayati an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yub'ats Allahu yaumal qiyamati an-nas fi suwari dzirri yata'humun nasu bi aqdamihim. Ada orang yang Allah bangkitkan di hari kiamat kelak seperti semut yang sangat kecil, ya, dalam bentuk manusia, dan orang-orang yang menuju mahsyar menginjak dia dengan kaki mereka. Masyaallah, ya. Diinjaknya yang kecil, diinjak oleh mereka dengan kaki mereka. Fayuqal maha ulai fi suwari dzir, ya, siapa ini mereka orang-orang yang dibangkitkan Allah sebesar biji sawi ini, yang semut kecil ini. Fayuqal, dikatakan kepada mereka, haulail mutakabbiruna fid dunya. Mereka orang-orang yang sombong di dunia ini. Orang yang sombong akan berakhir kesombongannya. Orang yang angkuh akan berakhir keangkuhannya dengan kehinaan. Hari ini dia memiliki segala kekuatan. Hari ini dia bisa membuat apa saja yang bisa mereka lakukan di dunia ini. Tapi ini akan berakhir kaum muslimin. Dan tidak akan abadi, akan berakhir semuanya. Maka inilah kondisi yang ketiga, di mana orang-orang akan dibangkitkan Allah, orang yang sombong ini, ya, dalam keadaan hina, diliputi oleh kehinaan. Baik, yang keempat, orang-orang hasyrus sa'ilin. Ini dibahas khusus ini. Bagaimana kondisi orang yang dibangkitkan Allah terhadap orang-orang yang meminta-minta. Hari ini kita lihat fenomena ini banyak sekali, ya. Tentu ini pengecualian yang meminta-minta, yang mereka memang tidak memiliki apa-apa. Meminta dan dia dalam kondisi punya. Seperti mana Rasulullah SAW diriwayatkan, sampaikan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas, ya, orang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, hatta ya'tiya yaumul qiyamah, sampai datang hari kiamat, wa laysa fi wajhihi miz'atu lahmin, dibangkitkan Allah dengan wajah yang tidak berdaging. Wajahnya enggak berdaging.
Kata para ulama, maksud daripada wajah tidak berdaging bentuk siksaan Allah. Ya, bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya wajah yang tidak berdaging? Ya, qit'atul lahmin. Dalam hadis yang lain, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala wa lahu ma yughnihi. Orang yang minta dan dia memiliki apa-apa yang artinya masih mencukupi atau masih ada yang dia punya untuk dia nikmati, tapi dia minta-minta juga kepada orang lain. Ja'at khamusan aw qaduhan fi wajhihi yaumil qiyamah. Inilah bentuknya bahwa dia akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam wajah yang tidak memiliki daging.